Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di masih modul tentang Facebook Ads. Apa yang akan Anda pelajari di modul kali ini? Yang akan Anda pelajari di modul kali ini adalah tentang strategi beriklan yang menghasilkan, ya, iklan Facebook yang menghasilkan. Memang tanpa strategi pun, ya, dengan cara bodoh-bodohan, ya, cara asal-asalan, yang nggak sengaja ternyata iklannya menghasilkan, yang profitnya bagus, itu juga nggak masalah. Ya, kalau intinya sih kita akan mencari winning campaign yang menghasilkan. Jadi kalau ternyata misalnya kita membuat iklan dan itu nggak pakai strategi sama sekali dan ternyata berhasil menghasilkan omset yang tinggi, apalagi profit yang tinggi, ya udah nggak masalah. Jalankan aja terus iklannya, scale up. Scale up tuh tingkatkan budgetnya, naikkan lagi budgetnya gitu, nggak masalah. Nah, tapi bagi anda yang ternyata kesulitan, oh, kok belum berhasil juga, nah mungkin anda memerlukan strategi beriklan, ya. Bahkan pepatah mengatakan bahwa kemenangan butuh persiapan yang matang, ya. Nah, marilah kita membuat strateginya bagaimana supaya iklan Anda menghasilkan. Tapi strategi yang ini yang saya jelaskan kepada Anda, saran saya jangan hanya berfokus kepada strategi, tapi fokuslah kepada action. Jadi kalau Anda sudah merumuskan strateginya, segeralah action. Jangan hanya pandai membuat strategi, pandai membuat rencana, tapi tidak pernah action ya. Ini sama sekali dengan sama aja dengan ya omdo, ya, omong doang, atau omong kosong, ya. Jadi saran saya setelah Anda membuat strategi dan membuat rencana, ya action kan. Oke, supaya Anda tahu benar-benar bahwa ini strateginya berhasil apa enggak. Oke, untuk Anda ketahui bahwa tujuan iklan di Facebook itu ada dua. Yang pertama ada membangun awareness atau sales. Ya, awareness itu adalah kepedulian atau apa ya? Ya, orang mulai tahu sama kita, ya, mulai peduli, mulai aware sama kita. Nah, tujuannya hanya dua, adalah membangun awareness dan membangun sales, ya, gitu ya. Nah, Anda harus tahu di mana posisi produk Anda atau di mana posisi bisnis Anda saat ini. Apakah Anda sudah terbangun awareness-nya? Kalau begitu Anda tinggal mencari sales-nya. Ataukah Anda sama sekali belum terbangun awareness-nya? Orang belum tahu produk Anda, orang belum tahu siapa Anda, orang belum tahu bisnis Anda, orang belum tahu toko Anda. Nah, mungkin Anda juga memerlukan awareness, baru sales. Jadi sekali lagi tujuan iklan di Facebook itu ada dua, membangun awareness dan meningkatkan sales, ya. Dan Anda harus tahu di mana uh, posisi Anda sekarang, ya. Kalau Anda sudah terbangun awareness, ya Anda tinggal membuat iklan yang berpengaruh ke sales, ya. Tapi kalau ternyata Anda belum terbangun awarenessnya, ya Anda harus juga membangun iklan awareness. Nah, yang harus Anda ketahui juga bahwa kalau memang produk Anda belum dikenal, ya, atau bisnis Anda belum dikenal, ya Anda harus membuat iklan awareness yang kemudian juga Anda membuat iklan sales. Jadi sebelum Anda membuat iklan sales, Anda harus juga membangun awarenessnya dulu, ya. Jadi ini tujuannya ada dua, oke? Nah, harus tahu posisi Anda di mana. Nah, kecuali kalau misalnya produknya sudah banyak yang kenal, kayak jam tangan, ya, jam tangan kayak merek-merek Digitech, ya, terus kayak merek-merek Alexander Christie, terus kayak merek-merek Casio yang gitu-gitu, itu orang sudah terbangun awarenessnya, orang sudah tahu. Ya, mungkin Anda tinggal jalankan iklan sales saja, ya, dengan cara bagaimana orang supaya mau beli dengan Anda, mungkin ditambah diskonnya, mungkin ditambah gambarnya yang bagus dan seterusnya, ya. Supaya orang mau beli dengan Anda. Mungkin kalau produknya sudah terbangun awareness, ya Anda tinggal lakukan iklan sales saja. Seperti saya dulu Optik Hebat, ya saya mungkin tinggal jalankan iklan sales saja. Ya, Optik Hebat dulu saya menjual brand-brand kayak Ray-Ban, ya, kayak Oakley, kacamata-kacamata yang orang sudah tahu, ya. Jadi saya tidak perlu membangun awareness lagi. Ya, saya tinggal menjalankan iklan yang mendatangkan sales, ya. Hanya orang mungkin belum tahu siapa Optik Hebat, ya, tinggal diedukasikan saja Optik Hebat itu apa. Nah, tapi tidak tidak terlalu membutuhkan awareness yang tinggi. Jadi bisa menjalankan iklan sales, ya. Atau hijab, ya, Anda mengiklankan hijab ke target market. Hijab yang kebanyakan, ya, eh, modelnya juga nggak terlalu rumit, ya, orang sudah tahu, ya mungkin Anda tinggal membuat iklan sales saja, ya, tanpa membangun awareness yang lebih dalam lagi. Tapi kalau Anda membuat hijab yang ternyata unik, ya, misalnya hijab bolak-balik orang belum tahu, ya Anda perlu membangun awarenessnya dulu. Anda perlu mengedukasi dulu supaya orang peduli, supaya orang ngeh, aware, oh, ini hijab bolak-balik. Nah, setelah itu baru Anda membuat iklan yang memacu ke sales. Paham, ya? Jadi Anda harus tahu dulu di mana posisi Anda sekarang. Oke. Kalau seperti saya, hot glass, kacamata kayu, yang Anda harus tahu sendiri, ya, kacamata kayu udah bahannya dari kayu, orang masih awam, belum banyak yang tahu bahwa kayu bisa dibuat kacamata. Kedua, mereknya juga baru, hot glass, orang juga belum kenal. Ketiga, buatan Indonesia, orang masih ragu-ragu. Nah, ini tiga. Nah, berarti tugas saya harus membangun dulu awareness sebelum saya jualan. Kalau saya langsung jualan, kemungkinan konversinya tipis.
Maka saya harus dari awal membangun dulu awareness, baru saya membangun sales. Nah, paham ya? Oke. Jadi Anda harus tahu di mana posisi Anda sekarang untuk menentukan bagaimana cara beriklan Anda. Nah, kemudian Anda harus tahu bahwa traffic yang dihasilkan dari iklan Anda itu ada 3 ya. Traffic seperti para Masta bilang, ada 3. Pertama cold traffic, ya, kedua warm traffic, yang ketiga hot traffic. Cold traffic itu artinya traffic yang masih dingin, ya, yang dia nggak tahu siapa Anda, nggak tahu bisnis Anda apa, nggak tahu produk Anda apa, dia benar-benar dingin, ya. Nah, kalau warm dia sudah anget-anget, udah aware, dia mulai anget, dia mulai ingin tahu Anda siapa, ingin tahu produk Anda apa. Nah, kalau hot dia sudah benar-benar siap dijuali. Nah, ya, dia sudah tahu Anda siapa, sudah tahu produknya apa, sudah terbangun kedekatan dengan Anda, interaksinya sudah bagus, tinggal dijuali saja, dia insya Allah beli. Nah, ini traffic, 3 jenis traffic. Nah, Anda harus tahu di mana posisi Anda sekarang. Ini untuk menentukan bagaimana cara beriklan. Oke. Nah, mungkin kalau ternyata kayak Hot Glass kasusnya. Hot Glass ini kan masih cold traffic. Orang masih belum tahu Hot Glass itu apa, brand apa. Kemudian kacamata kayu itu masih ragu-ragu, kok kayu bisa jadi kacamata, ya. Orang masih belum tahu. Nah, ini saya golongkan sebagai cold traffic. Ya, saya akan mendatangkan cold traffic, ya, istilahnya traffic yang baru, dingin, belum kenal sama Hot Glass, belum tahu kacamata kayu itu apa. Nah, maka iklan saya akan menggiring dulu supaya merubah dari posisi cold traffic, ya, yang masih baru, masih belum tahu siapa saya, kacamata Hot Glass, belum tahu itu apa, merubah cold traffic menjadi warm, ya, dengan iklan yang membangun awareness, ya, supaya jadi warm traffic, jadi anget, ya. Nah, ini dari cold ke warm ini mungkin kita butuh seperti lead magnet, ya, kita ngasih sesuatu yang gratisan, ya. Nah, kayak ebook gratis, kacamata gratis, sampel gratis, diskon, voucher gratis, dan seterusnya. Ini merubah menjadi warm, supaya aware dulu, supaya ingat dulu, ya. Nah, supaya peduli dulu sama kita. Nah, setelah warm, nah, kita perlu membangun kedekatan lagi dengan dia supaya berubah menjadi hot. Ya, kita perlu membangun interaksi, mengedukasi lagi, kita mengasih konten-konten yang bermanfaat, yang bagus, berbobot, sehingga yang awalnya dari warm berubah jadi hot. Dia siap dijuali. Nah, setelah hot ini tinggal kita juali, ya. Mungkin apalagi kalau ditambah dengan diskon, terus ditambah lagi dengan keterbatasan stok, ya, keterbatasan diskonnya, hanya bisa dibeli tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu akan menjadi laris, ya. Jadi harus tahu dulu Anda sudah di mana posisinya. Apakah kalau sudah hangat, ya, Anda tinggal membuat edukasi-edukasi saja, edukasi-edukasi saja. Nah, kemudian Anda bisa langsung jualan. Nah, kalau masih cold, ya, Anda harus berubah dulu dari kondisi ini, berubah menjadi hangat, ya, warm, berubah menjadi hot. Ya, Anda harus tahu dulu. Oke. Sekali lagi, untuk merubah traffic code menjadi warm, ya, Anda mungkin bisa memberikan sesuatu yang gratisan, ya, kayak ebook gratis, kacamata gratis, jilbab gratis, sesuatu yang gratis, membuat orang tuh yang awalnya dingin, attention dulu sama Anda, ya, menarik perhatian dulu. Apa nih? Ya, terus dia aware sama Anda, lama-lama jadi anget, ya, jadi mulai kenal sama Anda, mulai mencari tahu Anda siapa. Nah, lama-lama Anda membangun interaksi, ya, kasih konten, Anda buat juga edukasi-edukasi, ya, dikasih juga switch dengan supaya mereka mau beli, ya, Anda pakai diskon, ya, atau kasih bonus atau keterbatasan pembelian, sehingga akhirnya ujungnya laris. Oke, paham, ya? Nah, kemudian dari kondisi yang tadi, ya, maka Anda harus membuat iklan berlapis, ya. Bagaimana iklan berlapis? Nah, simpelnya kayak gini. Iklan berlapis itu iklan awareness, ya, membangun awareness, dan iklan sales. Sebelum membuat iklan sales, ya, Anda harus membuat tuh iklan yang membangun awareness. Setelah itu baru iklan sales. Nah, membangun iklan awareness, Anda juga bisa membuat beberapa iklan, ya, iklan 1, iklan 2, iklan 3. Intinya adalah iklan pertama membangun awareness, kedua membangun awareness, 3 membangun awareness. Ini yang awalnya dari cold traffic berubah jadi warm traffic, berubah jadi warm traffic, lama-lama jadi hot traffic, dan seterusnya Anda juali. Nah, gitu, ya, paham, ya? Nah, kemudian ini pola pertama. Ini yang sering dilakukan sama orang, langsung jualan, ya. Mungkin ini sudah terbangun awarenessnya, sudah kayak misalnya jualan jam tangan, jualan kacamata yang brand-brandnya sudah dikenal sama orang, atau hijab-hijab yang nggak terlalu susah, awarenessnya sudah terbangun, sudah teredukasi, pasarnya sudah siap beli. Nah, ini Anda mungkin bisa langsung jualan, ya. Ini polanya, pakai sales, ya, langsung iklan sales, langsung menawarkan hard selling, menawarkan produk Anda, ya. Itu bisa menggunakan tipe iklan PPE atau CTW, ya. PPE itu paid post engagement, ya. Anda harus sudah tahu, ya, nih page post engagement, ya. Jadi ini membayar postingan Anda. Ini Anda harus sudah tahu dulu, ya.
PPE itu apa, CTW itu apa, sudah saya bahas di modul sebelumnya. Nah, ini pola pertama, kebanyakan juga orang yang menggunakan cara ini, jadi langsung sales ya menggunakan tipe iklan PPE atau CTW. Nah, mungkin ini cocok untuk kayak misalnya jam tangan, ya kacamata atau hijab atau produk-produk yang sudah nggak terlalu susah lagi ya untuk diedukasinya. Ini juga bisa mendatangkan sales yang tinggi. Teman-teman saya banyak ya para masta yang advertiser Facebook yang dia langsung begini juga langsung hasilnya ratusan juta. Saya banyak kenalan. Nah, ya memang nggak terlalu susah edukasinya. Dia sudah terbangun awarenessnya, dia tinggal jualan saja, ya tinggal membuat iklan sales saja. Oke. Nah, polanya kalau sales PPE ya tinggal langsung mengontak via BBM atau line ad mungkin ya. Nah, kalau salesnya langsung ke CTW ya, click to your website, ini dalam websitenya saran saya tempelin pixel supaya nanti bisa dijuali lagi, kemudian menggunakan retargeting ya, menggunakan orang-orang yang sudah pernah mengunjungi ke website kita. Nah, retargetingnya ini kita bisa menggunakan tipe iklan CTW atau WC ya. Nah, ini terutama untuk WC, ini WC website conversionnya ini mungkin konversinya lebih tinggi ya. Nah, ini tempelin pixel. Paham sampai sini ya? Nah, ini pola pertama yang awarenessnya sudah terbangun, yang nggak terlalu susah, yang trafficnya juga sudah anget ya, nggak dingin-dingin banget. Ini lebih mudah. Oke. Nah, kalau ternyata belum terbangun awareness, ya Anda perlu membuat aware dulu. Oke. Anda membuat iklan satu, ini adalah awareness. Nah, ini awareness ini Anda mungkin buat iklan giveaway, membagikan gratis sesuatu dulu ya, atau membagikan artikel atau apa ya, terus membuat artikel yang bermanfaat ya, atau membuat video ya. Yang intinya Anda mengumpulkan orang supaya aware dulu dengan Anda ya. Nah, di situ Anda tempelin pixel kalau menggiring orang ke CTW ya, ke website Anda ya. Tempelin pixel di websitenya supaya nanti di retargeting. Setelah membangun, misalnya Anda membuat blog ya, membuat artikel yang sesuai dengan interest target market. Nah, banyak traffic dan tertanam pixel ya, setelah pixelnya banyak, audiensnya tinggi, baru Anda bisa membuat iklan sales yang menggunakan audiens retargeting ya, audiens yang tertempel oleh pixel ya, audiens yang terekam oleh pixel. Oke. Nah, setelah itu baru bisa menggunakan iklan tipe CTW atau WC ya. Tinggal silahkan pilih, nanti iklannya bisa retargeting orang-orang yang pernah membaca artikel Anda. Oke. Atau selain artikel ya bisa video ya, bisa gratisan. Nah, saat ini saya sedang menjalankan giveaway. Saya memberikan kacamata gratis ya, karena saya perlu awareness dulu sebelum sales. Nah, itu nih tipe pola yang kedua. Nah, yang ketiga mungkin Anda lebih dalam lagi, bisa nih seperti ini. Pertama, aware dulu, membuat iklan aware dulu, bisa dengan PPE atau bisa dengan CTW. Nah, tempelin pixel, setelah itu Anda buat iklan langsung sales ya. Ini sama dengan tadi. Nah, ini setelah itu tawarin iklan sales ya, ini salesnya langsung CTW, orang mengklik ke website Anda. Nah, di website Anda tempelin pixel. Setelah itu Anda juali lagi orang yang pernah masuk ke website Anda. Mungkin pada saat itu dia nggak beli, tapi kemudian Anda juali lagi. Nah, kemudian di iklan selanjutnya Anda bisa menggunakan sales tipe iklan Facebook tipe WC ya, dengan conversionnya supaya terkonversi. Audiensnya adalah audiens yang pernah terekam oleh pixel ya, ini disebut dengan retargeting. Atau Anda menggunakan lookalike ya, similar. Jangan menggunakan audience insight ya, atau core audience di sini. Ya, ini terlalu mentah ya. Nah, jadi di sini Anda bisa menggunakan audience insight ya, kemudian tempelin pixel. Setelah itu nanti yang terekam oleh pixel Anda tawari dengan sales dengan iklan berikutnya yang menekankan sales ya, dengan tipe iklan CTW. Setelah itu di websitenya tempelin pixel lagi. Nah, setelah itu Anda membuat sales berikutnya dengan tipe iklan WC ya. Nah, di tipe iklan WC ini website conversion Anda menggunakan retargeting ya, pixel yang sudah pernah mengunjungi website Anda, dan atau pakai lookalike ya, audience yang lookalike. Nah, Anda harus paham dulu PPE itu apa, CTW itu apa, WC itu apa, terus pixel lookalike itu apa. Makanya Anda harus nonton dulu di modul 1, 2, 3 ada sebelum masuk ke sini. Oke. Nah, pola selanjutnya mungkin Anda juga perlu membuat seperti ini polanya. Ini lebih dalam lagi ya. Kalau tadi hanya awarenya cuma satu kali baru Anda menjuali, setelah itu Anda juali lagi ya. Ini bedanya cuman kalau ini adalah menggunakan CTW ya, tempelin pixel di sini, click to your website ya. Tempelin pixel, nanti siapa yang terekam oleh pixel tawari lagi dengan sales berikutnya yang menggunakan tipe iklan WC ya, website conversion. Nah, kalau ini aware-nya 3 biji ya. Aware 1 pakai PPE
kasih giveaway ya, kasih gratisan, kasih ebook gratis, kasih dan lain-lain. Yang penting aware dulu. Setelah itu bikin lagi iklan selanjutnya ya, aware kedua. Ya ini CTW, mungkin bikin artikel ya. Nah, nanti di artikelnya tempelin pixel. Setelah itu bikin lagi artikel yang ketiga. eh, Dibidik orang-orang yang terekam pixel aware 2 ini. Jadi dari aware 1 ya, kita buat aware 2. Nah, aware 2 ini orang-orang yang masuk ke iklan kedua ini, misalnya kita buat artikel ya, artikel kedua. Nah, artikel ini kita tempelin pixel. Nanti selanjutnya kita buat lagi artikel selanjutnya. Nah, audiensnya membidik orang-orang yang pernah masuk ke artikel kedua ini. Jadi lebih sempit, jadi lebih tertarget. Di sini kan tempelin pixel. Nah, kita buat lagi iklan ketiga itu menggiring orang-orang yang mengunjungi iklan kedua kita ya. Jadi lebih sempit lagi. Jadi di sini tempelin pixel, kemudian bikin iklan ketiga, kita mengundang atau menggunakan audiens yang pernah mengunjungi uh, artikel ini. Jadi lebih sempit ya. Atau mungkin Anda juga bisa menggunakan pixel yang sudah tertanam ya. Nah, nanti setelah ini tempel lagi pixel di sini. Nanti setelah itu baru Anda membuat sales ya, iklan sales yang menggunakan CTW atau WC ya, menggunakan objektif iklan CTW atau WC. Nah, di sales ini Anda bisa menggunakan pixel yang sudah tertanam di iklan yang ketiga. Jadi ini artikel 1, ini artikel 2 ya. Nah, artikel 1 tertanam pixel, datanya Anda gunakan untuk audiens artikel 2. Nah, dari artikel 2 tertanam pixelnya. Oke, nanti orang-orang yang membaca artikel 3 itu pixelnya yang terekam gunakan untuk beriklan kemudian sales ya, sales yang menggunakan iklan CTW atau WC. Dan Anda juga bisa menggunakan orang-orang yang menggunakan pixel ini ya, pixel yang artikel 1 juga bisa menggunakan ini ya, langsung diiklankan ke iklan sales ya. Jadi intinya Anda membuat iklan 3 lapis. Pertama aware dulu ya, kasih gratisan-gratisan dulu, kemudian Anda buat aware 2 ya, CTW. Setelah itu Anda buat CTW lagi ya. Nanti di sini tempel pixel. Nah, supaya nanti retargeting ya, Anda menawarkan sales ya, menawarkan penjualan ya dengan tipe objektifnya CTW atau WC ya. Nah, dengan audiensnya adalah retargeting yang terekam oleh pixel kita. Nah, paham ya? Silakan pahami coba. Oke, ini 1 2 3 kita tempelin pixel di setiap website kita supaya nanti ujung-ujungnya kita hanya membidik orang-orang yang benar-benar masuk ke halaman website kita, yang benar-benar terekam oleh pixel kita supaya lebih efektif ya. Udah bukan audience insight lagi. Nah, kalau di sini mungkin pakai audience insight. Di sini audience insight ya, pakai core audience. Nah, setelah ini baru tempelin pixel, baru kita retargeting. Nah, begitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian, nah ini selain Anda membuat CTW gini, Anda juga bisa membuat tipe video-video. Nah, jadi PPE dulu kita kasih gratisan dulu, giveaway ya, dengan audience core audience. Setelah itu kita buat video, tampilkan video satu ya. Nanti ini bisa custom audience, cuman bukan pixel. Nah, orang yang nonton video kita bisa undang lagi untuk nonton video berikutnya, itu bisa. Nah, nanti setelah itu kita tawarin produk kita dengan sales ya, dengan tipe iklan CTW atau WC, itu bisa membidik orang-orang yang pernah nonton video kita. Itu sama dengan retargeting, cuman bukan pixel tapi orang yang nonton video kita. Itu custom audience juga. Ya, jadi kita bisa membidik orang-orang yang pernah nonton video. Jadi di sini video pertama, nanti kita membuat video kedua, kita membidik orang-orang yang pernah nonton video pertama. Nah, habis itu kita menawarkan produk, kita membidik orang-orang yang pernah nonton video kita. Oke. Itu juga bisa begitu ya. Nah, atau Anda boleh nih polanya. Nah, atau pola selanjutnya ini kita membuat aware 1 dulu. Ya, ini bisa pakai PPE atau CTW. Aware 1 kayak misalnya ngasih ebook gratis ya. Habis itu di sini di halaman ebook gratisnya kita tempelin pixel supaya nanti kita menjual sesuatu menggunakan retargeting, orang-orang yang terekam pixel kita. Selain itu juga kita bisa masuk lewat belakang ya. Nanti kan orang kita bagikan ebook gratis nih, orang masuk list ya, masuk email kita ya, masuk database email kita. Nah, supaya masuk list ini kita kasih pemicunya adalah ebook gratis. Nah, setelah masuk list ini mungkin kita juga bisa PDKT dan juali ya. Jadi caranya selain menjuali via iklan ya, yang retargeting, orang-orang yang pernah masuk ke halaman ebook gratis ini akan tertanam oleh pixel, terekam oleh pixel. Kemudian iklannya kita akan membidik mereka yang pernah berkunjung ke halaman ini ya melalui pixel.
Kemudian yang kedua, kita bisa masukkan mereka ke list. Nah, nanti dari list ini kita PDKT, 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 kemudian juali ya dengan broadcast. Jadi dua di apa ya, didorong oleh dua, bukan didorong ya, kita diserang dari dua jalur. Pertama dari iklan Facebook ya, pixeling ya, retargeting. Kedua dari email ya, atau dari line ad ya, atau dari BBM ini. Oke. Mungkin Anda bisa bagi-bagi hijab gratis dulu atau kacamata gratis dulu dengan syarat mungkin masuk dulu ke line ad, masuk dulu ke BBM, masuk dulu ke WA. Nanti tempelin pixel juga di landing page-nya. Anda membuat landing page dulu ya, membuat satu halaman dulu. Untuk misalnya mau kacamata gratis, silahkan klik di sini misalnya. Nanti Anda membuat landing page, di situ kasih syarat supaya dapat kacamata gratis, silahkan invite line ad kami atau invite BBM kami, nanti masuk line list ya. Nah, di landing page-nya juga tempelin pixel. Nah, supaya nanti kita iklan produk kita dengan retargeting orang-orang yang pernah terekam oleh pixel. Dan kita juga bisa menyodok bukan menyodok ya, kita juga bisa menyerang dari belakang melewat list kita, misalnya dari line ad, dari BBM atau dari email. PDKT, 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 kemudian juali. Nah, ujung-ujungnya sales terjadi. Oke. Nah, ada studi kasus yang saya alami, yang saya buat untuk kelas bos, iklan untuk kelas bos. Ini yang saya lakukan. Jadi saya membuat ebook gratis dulu. Jadi saya berikan ebook gratis. Nah, ebook gratisnya ini di landing page-nya saya tempelin pixel. Jadi siapapun yang mendownload ebook gratis itu akan terekam oleh pixel. Kemudian untuk keperluan saya iklan. Nah, iklan Facebook. Nah, saya akan membidik orang-orang yang pernah mendownload ebook gratis saya. Kemudian saya menjual mereka dengan iklan Facebook. Ini lebih tertarget. Nah, ini salesnya saya kemarin menggunakan PPE dan CTW. Ya, karena WC saya kemarin masih sedikit konversinya. Saya menggunakan PPE dan CTW dan hasilnya sangat besar konversinya. Nah, selain itu juga dari ebook gratis, karena mereka dapat ebook gratis kan mereka harus masukkan email. Nah, dari email ini saya juga melakukan pendekatan dan juali. Akhirnya juga berujung ke penjualan. Ini yang pola yang saya pakai untuk kelas bos. Nah, kemudian yang kedua, studi kasus, ini pola yang saya gunakan untuk hot glass. Nah, ini ini hot glass itu saya menggunakan cara begini. Pertama sales, kemarin saya nyoba sales langsung ya, menggunakan PPE. Terus nanti di situnya ada masukkan ke link website, nanti ditempelin pixel. Kemudian saya buat lagi sales dengan CTW, klik website, dan ini sangat tidak berhasil. Hasilnya konversi sangat kecil. Akhirnya saya rubah. Kenapa? Oh, ternyata balik lagi. Ternyata belum terbangun awareness. Akhirnya saya merubah pola untuk membuat seperti ini. Aware dulu, saya saat ini sedang memberikan kacamata gratis ya dengan iklan audiensnya core audience yang menggunakan audience insight. Nah, kemudian nanti saya membuat video ya. Video aware kedua, di video nanti orang-orang yang pernah nonton video ini saya giring untuk membaca artikel. Ya, nanti di artikel ini saya tempelin pixel, baru kemudian saya membuat sales. Nanti ini berulang, jalankan iklan ini. Iklan kedua, iklan ketiga, iklan sales, iklan kedua, iklan ketiga, selesai, jalankan terus menerus ya. Nanti dari sales ini juga mungkin ini nanti videonya saya ganti ya. Nanti videonya supaya nggak bosan saya ganti video lain, nanti artikelnya lagi lain, tapi polanya begini. Nah, nanti dari sales juga di halaman sales, di halaman website kita tempelin juga pixel supaya nanti kita juali lagi orang-orang yang pernah berkunjung ke website kita. Begitu terus. Nah, ini adalah beberapa pola yang saya temukan dan saya lakukan, dan alhamdulillah berhasil. Tapi mungkin Anda harus tahu bahwa Facebook Ads ini tidak mempunyai aturan yang baku. Mungkin setiap advertiser akan berbeda-beda. Ya, silakan Anda temukan polanya Anda sendiri. Ini adalah pola saya, Anda boleh mengikuti pola saya atau Anda membuat pola sendiri, silahkan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan praktek sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan membantu bisnis Anda semakin bertumbuh. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.